dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, sudah berbulan-bulan pandemi COVID-19 melanda dunia dan salah satu yang paling terdampak adalah pendidikan ya. Sekarang sekolah pada tutup, diliburin untuk sementara dan kita kenal dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, terkait hal ini kita akan mengajak Anda untuk ngobrol bersama dengan pendiri dari Yayasan Kreativitas Anak Indonesia. Nah, di sini kita akan cari tahu gimana sih mengatasi agar PJJ ini bisa berjalan dengan fun, baik dari guru, anak maupun orang tua di rumah. Di sini kita saksikan bersama dengan Dr. Rosmini Agus Salim di People and Inspiration. Ya, gini. Halo. Hai. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Gimana Ibu Robi? Sehat. Lagi sibuk nih kayaknya, lagi sibuk banget. Enggak. Ini iya. cuman ini untuk nanti tema-tema untuk di kelas nanti. Ya. Oke. Tapi saya mau ajak ngobrol sebentar kalau gitu boleh nih? Boleh, Ibu Rominya. siap. Terima kasih ya Pak Sam, Bu Diana ya. Yuk. Nah, sekarang nih pemirsa kita sudah bersama dengan Bunda Romi di sini. Iya. Gimana Bunda Romi ini kayaknya agak-agak hektik nih hari-hari ini. Apalagi dengan pembelajaran yang baru, metode belajar yang baru, begitu ya Bu ya? Jarak jauh ya. Tapi sebetulnya nggak terlalu hektik juga. Sebetulnya kita mengerjakan apa yang memang kita harus lakukan kan. Dan kebetulan memang sekarang kan lagi work from home. Jadi kita juga memang ada banyak guru yang lebih banyak di rumah, dilakukan di rumah. Namun juga ada guru yang kita pernah 50% guru di dalam masuk, 50% lagi di rumah. Nah itu secara bergantian. Dan sekarang hanya ada beberapa yang ada di sini untuk kemudian, karena kami punya studio mini di sini Mas. Wih, seru dong. Studio mini itu Seru gunanya untuk supaya kan anak-anak bosen nih Mas Andro. Nah, dari sini sampai sini gurunya kelihatan. Lama-lama bosan. Lalu kemudian kita bikin studio mini yang kemudian gurunya kelihatan sepanjang badannya, dengan gayanya dan sebagainya, anak jadi tidak bosan. Jadi seperti dia ada di dalam kelas bersama bu gurunya begitu. Bunda Romi, ini kan kita tahu bahwa WHO mengumumkan bahwa pandemi global COVID-19, dunia pendidikan tentunya harus mau nggak mau, siap nggak siap, ini harus menemukan cara belajar yang baru, ya kan? Dimana kita mungkin agak-agak kagok gitu. Sekolah harus ditutup sementara. Nah, kalau dari Bunda Romi sendiri, ini ketika mendengar hal itu, apa yang kepikiran waktu itu? Kalau saya sih mikirnya gini, Mas Ando, yang kita mesti pikirkan adalah kesehatan anak-anak. Yes. Ya, itu nomor satu. Lebih baik kita tutup dulu. Tapi kan kita tutup berarti bukannya nggak sekolah. Kita yang namanya PJJ itu atau BDR, belajar dari rumah. Dan sebetulnya ini sesuatu yang menarik loh kalau kita pikir-pikir. Karena apa ya? Waduh, gila, kita seumur-umur belum pernah belajar dalam situasi ini ya gitu. Kan, sebelumnya akan seperti ini dan akhirnya nggak siap gitu. Nah itu gimana caranya? Memang kadang-kadang orang nggak siap. Makanya kalau saya mengajarkan orang gini, kecemasan orang tua tuh ditularkan ke anak. Ya. Terus juga stresnya orang tua ditularkan ke anak. Nah, kenapa orang tua stres dan cemas? Karena dia tidak punya life skill, keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu adalah kemampuan orang untuk keluar dan survive di situasi yang memang terasa terhimpit. Misalnya seperti ini, kalau kita ngomel terus, ngedumel terus, kita tuh jalan di tempat, kita nggak move on. Tapi kalau life skill, keterampilan hidup itu adalah gini, dia bisa menganalisis suasananya, situasinya seperti ini. Anak-anak di rumah udah belajar tuh. Oke, kita nggak boleh kemana-mana. Apa yang kita bisa lakukan analisis itu? Terus kemudian kemampuan dia untuk berempati dengan situasi ini. Kenapa sih ada kebijakan seperti itu? Untuk memahami bahwa demi dia. Habis setelah komunikasi, dia kemudian dengan kemampuannya berpikir untuk inovasinya, kelihatan apa yang bisa dilakukan. Berpikir kritisnya. Nah, tapi kalau dari Bunda sendiri, ini gimana sih mendefinisikan belajar PJJ atau belajar dari rumah ini kepada siswa, guru dan orang tua murid ini gimana nih Bu? Iya, selama ini yang kita dengar dan kita lihat Mas Andro, bahwa orang tua merasa pelajaran PJJ atau BDR ini memberatkan mereka. Tapi sebetulnya bisa dibikin tidak berat. Gitu. Pertama, pembelajaran jarak jauh itu kita harus berpikir positif.
Jadi kalau cara berpikir negatif kita nggak ketemu-ketemu. Positive Harus, thinking. iya, Ya, positive pada thinking. waktu kita positive thinking, kita every time kita tiap kali bisa melihat anak kita di dalam kelas, di dalam kelasnya itu di kamarnya. Jadi pembelajaran jarak Yes. jauh sebetulnya punya nilai banyak positifnya. Ya, betul, Bisa betul. dipantau, dilihat dan sebagainya. Menjadi beban kalau cara berpikir kita negative thinking dan overthinking terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Kalau dari Bunda sendiri melihat ya kan metode pembelajaran yang sejauh ini yang sudah diterapkan, yang mungkin sudah mulai terbiasa dengan normal yang baru ini, nah kira-kira apa nih yang perlu dievaluasi nih Bu? Kalau saya melihat bahwa kurikulum yang panjang dan lebar itu, kalau mau dibikin PJJ jangan sampai terlalu lama. Itu yang membuat bosan anak. Jadi kurikulum dirampingkan, dibikin slim. Bahkan pemerintah sudah bikin kurikulum yang terkini yang untuk pada situasi kritis kemarin itu, di mana semua orang, jadi awalnya guru berpikir bahwa semua yang harus diberikan pada waktu di kelas harus seperti itu, dan itu tidak terus-terusan di Zoom kemudian belajar terus, tidak. Coba ambil gelas yang ada di dapur, coba kita lihat sekarang gitu. Jadi mereka kayak ada games gitu dan melibatkan rumah dalam dan ada ice breakingnya, ada gitu. Jadi karena gini, nggak bisa juga anak dipaksa konsentrasi misalnya 1 jam menteleng diem terus di liatin depan Zoom komputer atau gitu liatin ya, komputer depan, layarnya. Jadi kita harus bikin segala sesuatu. Guru-guru kami di sini saya suruh paksa, coba cari kreativitasnya, gimana caranya membuat mereka jadi tidak jenuh. Dengan cara seperti itu dia nggak akan takut lagi kalau ayo kita belajar, oke, ayolah gitu. Oke, jadi apapun caranya, artinya belajar itu itu adalah hak bagi anak-anak gitu ya. Jadi itu adalah tugas kita, terutama Bunda Robi ini, untuk mikirin gimana caranya agar anak-anak itu tetap fun sekalipun belajarnya seperti ini, jarak jauh dan lain sebagainya. Dan pada waktu belajar anak-anak harus pakai seragam, Mas. Wih, iya dong. Jadi nggak boleh dong, nggak boleh pakai daster gitu, tapi pakai seragam. Dia berasa oke, saya mau belajar sekarang gitu. Dan belajar itu harus menyenangkan. Yes, belajar itu harus menyenangkan untuk anak. Baik. Pemirsa, kita masih mau ngobrol lagi bersama dengan Bunda Romi di sini. Untuk itu tetaplah bersama kami. People and Inspiration akan segera kembali usai jeda. Kayaknya kita jalan-jalan lagi nih, Bunda. Ya boleh, monggo. Silakan lihat sekolah saya. Sebelah sini kali ya. Oke. Dipersembahkan oleh sebenarnya kalau tantangannya untuk internet ya, jaringan, karena kan namanya kita menggunakan internet ini kan nggak hanya 1-2 orang. Sekarang kan hampir semua sekolah menggunakan metode daring gitu. Paling hanya kendalanya di internet, itu satu. Kedua, anak-anak yang mungkin belum merasa nyaman belajar secara daring. Yang dibutuhkan memang terus dukungan dari orang tua, kerjasama dengan orang tua, itu sangat dibutuhkan untuk PJJ itu. Yang dirindukan selama 8 bulan ini, biasanya kalau pagi itu di sekolah kita nyapa dari depan. Dari depan itu kita say hello, bisa jadi berpelukan. Kalaupun masuk sekolah pasti kita nggak bisa berpelukan. Ya kan? Kemudian ngelihat anak-anak lari-lari di lapangan, salat bersama, makan bersama. Jadi kalau di sini berarti anak-anak dari TK sampai SD di sini. Kelas 6. Ada berapa nih siswa sejauh ini? Kalau misalnya itu bisa sampai 500-550 Mas, gitu. Dan pada waktu pandemi memang TK, terutama taman bermain, itu orang tua kemudian memutuskan untuk mengeluarkan dulu anaknya dari sekolah karena merasa masih kecil-kecil kan, 3 tahun, 4 tahun. Jadi nanti pas masuk lagi nanti pas TK. Baik, gitu. Nah itu dia lah ya Bu ya. Jadi kan kita sekarang masuk dalam pandemi seperti ini, jadi memang dibilang sesuatu yang baru harus kita pelajari sesuatu yang baru. Kita tuh harus upgrade juga gitu ya kan. Nah
Kalau gitu untuk para gurunya, sejauh ini gimana Bu bentuk apa ya? Seperti apa dukungan terhadap guru-guru terutama dalam proses pendampingan terhadap anak-anak dalam PJJ sejauh ini? Udah 8 bulan ya kurang lebih ya Bu ya? bulan. Nah, guru itu harus di-insert atau dimasukkan informasi terutama tentang bagaimana cara mengajar dengan adanya PJJ ini. Nah, mereka juga belajar di kami sini setiap 2 minggu sekali itu ada namanya bedah buku. Bedah jurnal. Jadi ada penelitian di luar yang bagus, lalu kita bedah di dalam bentuk bedah buku itu. Jadi guru-guru dapat informasinya atau menggunakan misalnya platformnya dari Diknas, itu kita sama-sama belajarnya gitu. Jadi tiap kali guru ditambah informasinya untuk bisa lebih survive gitu di dalam kegiatan mengajarnya gitu. Jadi tidak ibaratnya di apa ya namanya, tidak seperti kayak di serahkan sendiri kepada guru, mikir deh sendiri gitu, nggak begitu. Dan jangan merasa bahwa kalau kita sudah selesai S1 atau S2 sudah selesai kita belajarnya, karena kita belajar tuh masih harus terus. Kenapa? Ilmu di luar sana terus berkembang. Kalau nggak, kami yang namanya pendidik itu akan ketinggalan kereta, tidak up to date dengan informasi, tidak benar. Jadi guru-guru di kami sini Sementara dunia tuh bergerak begitu gerak cepat terus gitu dan ya. cepat. Nah itu nggak ada yang pernah tahu tiba-tiba kita lockdown, langsung kemudian kita harus berpikir apa, guru harus gimana. Itu life skill dibutuhkan. Betul. Dan guru-guru juga belajar, mereka kemudian menyiapkannya jadi gimana ya. Kalau ada masukan dari orang tua, anak saya nggak mau belajar nih, anak saya begini. Nah, dia kemudian mencari lagi cara dan gaya. Bahkan guru kami di sini pada waktu awal masuk kelas kan pasti diganti gurunya, diganti muridnya, campur-campur ya Mas. Mereka melakukan video call kepada murid masing-masing untuk memperkenalkan diri, sehingga waktu anak masuk kelas, anak merasa, oh iya ini guru kenal saya gitu. Gimana itu ngerasanya justru sangat menyenangkan ketika diterima, Betul. sangat dikenal gitu sama gurunya terutama begitu ya. Gitu. Dan itu kan nggak mudah mendapatkan kepercayaan dari anak. Nah itu tadi kan tentang guru ya. Nah sejauh ini sekarang kita ngomongin soal orang tuanya. Nah sebetulnya apa sih yang harus dipahami oleh orang tua dengan kondisi seperti ini gitu, Iya. Bunda? Orang tua harus sama visi misinya sama kami, yaitu demi kebaikan anak, demi kesehatan anak. Jadi memang kita harus melakukan ini. Dan mereka harus dikuatkan orang tua, dibantu di rumah. Bagaimana caranya mereka bisa tetap mendampingi anak-anak ini. Dengan cara biasanya kami berikan step-step apa yang mereka mesti lakukan. Nanti kalau acara kegiatan nanti harus ngapain aja. Nanti orang tua udah dipersiapkan dulu. Jadi ada seperti kayak modulnya lah gitu untuk mereka bisa mendampingi anak. Dan ini menurut saya akan membantu orang tua merasa bahwa ada yang mendampingi. Selain itu saya melakukan webinar kepada orang tua. Saya melakukan IG Live juga. IG Live dengan ayah misalnya gitu. Ayah bisa menginspirasi ayah-ayah yang lain. Jadi kan memang kalau mau dibilang banyak ya orang tua yang akhirnya komplain begitu kan. Saya bukan guru nih Bu, tolongin saya. Saya stres, pusing gitu. Ini gimana ngajarin anak, nggak ngerti-ngerti. Nah di sini Bunda Romi juga guru-guru di sini juga hadir bagi orang tua untuk meyakinkan bahwa orang tua itu bisa gitu untuk menjadi dan pendamping mensupport buat mereka. anak-anaknya. Dan yang penting juga Mas, satu, mengajarkan anak meregulasi diri. Kadang-kadang kita kalau lagi dalam keadaan nggak pandemi, kita nggak mengajarkan itu. Membantu anak bisa meregulasi dirinya, kapan dia belajar, kapan dia main, kapan dia apa gitu. Jadi sekarang kan handphone atau semua device perangkat itu kita berikan. Dulu kita bilang nggak boleh pakai, hati-hati nanti. Sekarang mau nggak mau kita kasih. Tapi kalau kita sudah menginsert dalam dirinya meregulasi diri, dia tahu sasarannya sampai mana tuh regulasi diri. Motivasi untuk mencapai sasaran itu. Lalu kemudian dia lakukan dengan benar-benar. Nah pada satu titik nanti dia bilang udah selesai. Jadi nggak usah pakai device itu, saya bisa main yang lain gitu. Dan regulasi diri itu harusnya diajarkan dan diberikan kepada anak-anak, tapi juga orang tuanya, supaya orang tuanya mengajarkannya juga dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tentunya dengan cara yang benar, justru ini adalah momen yang tepat bagi orang tua untuk lebih bonding lagi sama anak-anak sebetulnya Bu ya. Setuju. Baik, pemirsa kita mau ngobrol lagi bersama dengan Bunda Romi di sini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Kita jalan-jalan lagi nih. Tadi dari sana udah ketemu kolam, sekarang kita kemana lagi nih Bu? Ayo kita mau masuk ke dalam TK ya. Oke siap. Dipersembahkan oleh
Mas, silakan sini, ini TK. Wih. Oh ini TK-nya. Ya, Wih, ini hasil ini dia nih. hasil kerja anak-anak nih. Wah, ini anakku suka banget nih bikin-bikin kayak gini nih Bunda. Ini kayak singa, padahal dari Iya, iya. piring. Ini bisa dipakai, Oh. ini masker Iya, nih. iya. Ini kalau anakku lihat ini katanya Lion King, Papa. Lion King. Oke, jadi ini TK-nya gitu. Iya. Nah, di sini anak-anak berkegiatannya Ini aula. Oh, aulanya, oke. Jadi ini area taman bermain, TK semua ada di sini. Ya, kita tahu sekarang bahwa di zona hijau atau zona kuning ini sudah mulai diberlakukan ini untuk proses pembelajaran tatap muka, ya kan? Nah, kalau dari Bunda Romi sendiri ini melihat gimana nih? Apa sih yang harus dilakukan tentunya di luar dengan protokol kesehatan yang ketat? Apa kira-kira yang perlu difasilitasi lagi? Persiapannya ya. Difasilitasi lagi, Bu. Saya selalu bilang sama orang tua murid di sekolah saya, jangan merubah kebiasaan anak. Yang di rumah Iya. seperti ini ya, udah 8 bulan kita ini. udah 8 bulan di rumah, bangun pagi harus tetap, harus mandi, harus gosok gigi, harus sudah sarapan. Jam di mana dia mempersiapkan diri sebelum jalan pergi ke sekolah itu harus dilakukan juga. Nanti kalau kita sudah masuk ke era di mana kita harus masuk sekolah, kalau kita merubah kebiasaan itu akan berat lagi. Nanti cranky, nggak mau ikut sekolah, nangis dulu, apa dulu, banyak yang terlambat dan sebagainya. Masalahnya kadang-kadang kita ini sebagai orang tua nggak tertib, kita pikir toh di rumah aja. Jadi itu kebiasaan itu harus disiapkan. Dan anak-anak juga harus diajarkan bahwa yang pertama positive thinking, bahwa insya Allah sesuatu saat ini kita akan tetap kembali lagi ke sini. Dan tapi kapannya kita tunggu nanti. Tapi sekarang nikmatin. Kita bisa di rumah sama adik, bisa apa. Saya bisa bikin kemarin itu ada camping di rumah tapi virtual. Ya, jadi camp. dari pramuka. Ya, jadi nggak boleh pakai tenda yang benar, harus pakai tenda dari spray dari apa. Oh, jadi iya. mereka harus barang-barang ada di rumah gitu ya. Bikin seperti mereka ada di hutan. Jadi semua pot ibunya ditarik ke situ. Imajinasi mereka. Tidur di situ. Ya, oke. Menurut saya itu sesuatu yang memang nggak pernah mereka lakukan dan sekarang mereka bisa lakukan. Oke. Di sini ada juga studio ya, Bu ya? Ada, mari Mas. Silakan Mas. Oh, jadi ini nih. Ya, Wih. ini studio mini kita. Ceritanya ini di taman, Bu. Jadi Ya, kita ya, ya. kadang-kadang studio mini kita bawa keluar, kita bawa ke mana, tergantung kita mau ada di mana. Jadi ini yang nanti gurunya ngajar di sini satu Iya, badan gitu satu ya? badan. Terus Oke. nanti sama si guru, siswa-siswa akan dilihat di layar ini. Di layar. Jadi guru bisa seperti cerita, ngomong sama mereka gitu. So far respon anak-anak gimana? Kalau menurut saya menyenangkan, mereka masih tidak terlalu merasa terbebani. Iya. Cuman kalau dipikir breakout room, kalau di sini kan mereka kalau ayo ke kelas masing-masing, mereka jalan kan. Ini mereka tetap di situ aja nunggu dimasukkan ke ruangan gitu. Ya harus ada ice breakingnya Iya, gitu ya. ice breaking itu selalu ada di setiap kegiatan supaya mereka tidak lelah lah gitu. Baik, itu sesuatu yang seru yang paling dinanti-nantikan saya sama anak-anak. Bunda, ini kan kita tahu ya bahwa kenyataannya pandemi ini belum tahu kita kelarnya kapan gitu. Kenyataannya kita juga nggak tahu bakal kapan kita bisa belajar untuk tatap muka lagi. Nah ini bagaimana kalau dari Bunda sendiri untuk menumbuhkan optimisme gitu ya kan, semangat gitu bagi para peserta didik bahwa mereka tuh harus tetap semangat sekalipun dalam kondisi seperti ini. Gimana Bu? Iya, yang pertama yang tadi saya bilang bersyukur aja apa yang kita hadapi ini sekarang dengan cara bikin sesuatu yang luar biasa yang membuat kita nanti akan ingat, ih waktu itu aku di rumah aku melakukan ini loh yang sekarang Aku nggak sih bisa. selalu percaya selalu ada blessing disguise gitu ya. Iya, sisi positif dari cara kita positive thinking itu akan bermakna dan bersyukur aja. Oke, kita masih ingin, tapi yang penting kita sehat loh gitu. Iya. Orang tua tuh kan harus gitu. Saya selalu bilang ke orang tua, tidak hanya dokter dan para medis garda terdepan, tapi Anda semua nih garda terdepan. Ya. Jadi Anda harus siap gitu. Dan kalau misalnya kita dibilang, ayo mau disiapkan untuk masuk, oke, kita siapkan. Pertama orang tua yang harus menyiapkan anaknya. Makanya tadi saya bilang kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah yang tadinya terlena dan sebagainya harus kembali didisiplinkan. Ya. Lalu kemudian setelah itu kita sekolah akan menyiapkan juga baik guru maupun semua staf yang ada di sini. Karena kalau kita lihat bahwa
pembelajaran kan tetap jalan sebetulnya. Guru juga tidak ongkang-ongkang kaki tidur-tidur di rumah, tetapi justru men-squeeze atau memperkecil kurikulum supaya bisa tetap masih diterima oleh anak-anak. Itu juga pekerjaan luar biasa loh Mas Ando. Jadi nggak gampang gitu. Mana yang mesti dikasih, mana yang tidak. Ini hanya bagian kecil karena kita mesti ngelihat kompetensi yang mau diharapkan pada tiap kali semester, tiap sekolah kelas itu kelas 3, kelas 4 tuh kompetensi yang diharapkan tuh apa. Itu yang diukur. Jadi kita harus menyiapkan. Dan yang paling penting kalau kita mau masuk ke sekolah lagi, orang tua sudah yakin belum? Rasa nyamannya itu penting. Yang tadinya zona hijau bisa jadi zona kuning, lalu tiba-tiba bisa jadi zona merah. Switch lagi secepat itu. Bunda Rumi, apa mungkin pesan yang bisa dibagikan kepada orang tua yang secara langsung menjadi pendamping gitu untuk anak-anak di masa PJJ seperti sekarang ini? Jadi kalau orang tua biasanya concern juga tentang nilai, tentang kemajuan anak gitu ya. Insya Allah dengan PJJ ini kan guru juga membantu mengevaluasi atau nanti menilai anaknya. Sehingga bukan berarti kalau di PJJ itu tidak ada penilaian dan sebagainya. Nah pada waktu nanti mau masuk lagi, orang tua juga kemudian jangan kaget lagi. Situasinya sudah berbeda lagi. Sokongan dukungan orang tua tetap harus ada, dalam arti kata mendampingi juga gitu. Dan kalau saya melihatnya, kalau orang tua itu tidak berpikir negatif tapi lihat sesuatu secara positif, itu selalu pasti akan berdampak bagus kepada anaknya. Makanya kita harus bantu supaya orang tua ini tenang apa jadi permasalahan. Kadang-kadang belum tentu apa yang dia pikirkan itu bakal terjadi atau akan terjadi, tapi overthinkingnya itu membuat kecemasannya jadi lebih tinggi gitu. Kalau kita tahu kecemasan itu apa, begitu kita ragu, artinya kita harus banyak bertanya. Dengan bertanya kita tahu, jadi apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya. Jangan kemudian stres dulu, kemudian marah-marah dulu, baru kemudian kita mikir, sayang kalau seperti itu. Menikmati musim ini, masa-masa seperti ini senikmat-nikmatnya gitu. Kita selalu lihat dengan kacamata yang positif selalu gitu ya. Jangan terlalu untuk melihat bahwa selalu komplain mungkin atau ngelihat ke masalah terus. Tapi ini justru adalah momen-momen bagaimana orang tua bisa dekat dengan anak. Metode pembelajaran yang baru yang kita harus nikmati, mungkin nanti kita nggak akan nikmati lagi, ya kan? Terima kasih banyak Bunda Romi sudah berbagi informasi, menginspirasi kami di People and Inspiration. Sukses terus dan tetap semangat, Bunda. Sama-sama Mas Ando, selamat juga. Kita main musiknya. Boleh, ayo kuda lumping. Kuda lumping, Mas. Kuda lumping, Mas. Coba satu-satu kuda lumping, Mas. Ayo. Ini seru banget. Udah lama kapan kuda lumpingan? Hey, kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kesurupan. Dipersembahkan oleh